Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini kembali saya akan buatkan video altcoin untuk kalian karena sepertinya kalian nih senang banget gitu ya. Kalau misalnya saya membuat video altcoin lebih rutin, saya pernah buat voting dan rata-rata dari kalian memang sepertinya pengen kalau saya lebih rutin membuat video soal altcoin. Dan pada hari ini tentunya kita bakalan bahas koin apalagi kalau bukan Cardano yang 1-2 hari ini lagi hot banget dibicarakan di mana-mana. Kenapa? Ya karena naiknya kenceng banget. Bukan melawan arus ya, tapi dia naiknya lebih kenceng lah istilahnya daripada yang lain. Dan kita udah melihat lama sekali gitu ya, Cardano tidak mendapatkan pump sekencang ini. Kalau kita ukur dari local bottomnya, maka kita udah naik kurang lebih di 55-60% naiknya dari local bottom gitu ya. So, hari ini kita bakalan bahas Cardano dari segi teknikal aja guys, dan kita akan mulai dari time frame yang besar dulu, dari weekly, kemudian masuk ke daily, dan time frame yang lebih kecil. Stay tune terus sampai akhir video, kita mulai videonya sekarang. Let's go. So, di weekly chart yang pertama akan saya lakukan dulu adalah tentunya saya akan mencari dulu key levels di weekly chartnya yang perlu saya pantau gitu guys. Dan menurut saya key levelsnya di sini ada dua ya. Yang pertama itu di sekitaran sini, key levels pertamanya. Yang kedua, key levels keduanya adalah di sekitaran ini. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah yang menjadi area major support kemarin. Berkali-kali Cardano mencoba untuk break dari area ini, namun tidak berhasil dan berkali-kali mendapatkan bounce gitu ya. Di sini juga sama, kita mencoba beberapa kali, tidak berhasil, namun pada akhirnya kita breakdown, oke? Dan sekarang kita kembali breakout ke arah atas, oke? Yang kalau misalnya nih, ini kan pertanyaannya selanjutnya apakah, kita kan udah breakout. Pertanyaan selanjutnya apakah weekly chartnya akan mampu close di atas area ini. Nah, kalau misalnya nanti hari Minggu kita tetap melihat Cardano berada kurang lebih di sekitaran 1,1 sampai 1,2 dolar, menurut saya dari segi weekly chart itu akan terlihat sangat bullish gitu ya. Dan dari segi indikator MACD juga sekarang kita melihat memang histogramnya udah hampir merujuk atau flip ke arah bullish. Dan MA-nya juga udah hampir crossover di sini guys. Oke, jadi kalau misalnya kita bertahan 1-2 minggu lagi dalam keadaan Cardano merangkak terus ke atas, bisa jadi kita juga melihat histogram beserta MA di MACD itu juga udah menunjuk ke arah bullish. Jadi weekly levelsnya kalau misalnya kita perhatikan itu ada dua. Pertama tentunya di sekitaran 1 dolar. Yang kedua ada di sekitaran 1,45 dolar. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya, lalu kita sekarang harus ngapain gitu, ya kan? Nah, mungkin kita akan jawab itu di time frame yang lebih kecil. Mungkin kita masuk ke 4-hour chart. Nah, yang bisa kita lihat di 4-hour chart tentunya adalah bahwa kemarin itu kita mendapati ada pattern yang kalau misalnya kalian merupakan technical analyst, ya harusnya kalian udah tahu lah ya ini pattern apa. Ini adalah pattern yang sering banget kita temui. Ini adalah double bottom gitu ya. Dan neckline dari sekitaran sini, kita breakout di atas neckline tersebut dan menuju lagi ke atas. Dan secara teknikal, maka targetnya, coba kita ukur ya. Ini adalah bottomnya, dari bottom sampai ke neckline-nya. Maka target teknikalnya kurang lebih berada di sekitaran 1,24 dolar. Jadi itu target secara teknikal. Dan kalau saya pribadi gitu ya, menurut saya kalau misalnya kalian belum sempat masuk ke Cardano gitu guys, jangan sampai kalian FOMO. Sekali lagi saya ingatin, namanya chart itu guys tidak mungkin selamanya akan bergerak naik ke atas seperti ini. Akan ada masa koreksinya. Tenang aja guys, tenang. Ada masa koreksinya. Nah, yang perlu kita pantau sekarang tentunya adalah kira-kira di mana kita akan mendapatkan koreksi. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan kalian adalah sekarang di 4-hour chart, di indikator RSI itu kita udah sangat overbought di sini guys. Oke, jadi make sense kalau misalnya tidak lama lagi kita akan mendapatkan semacam retracement dulu atau koreksi di Cardano. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana kira-kira akan terjadi semacam koreksi? Nah, saya mempunyai dua area yang perlu kalian perhatikan. Pertama tentunya di sini, kalau misalnya kalian lihat di 4-hour chart, maka area penting yang bisa kita perhatikan adalah di sekitaran sini. Oke. Nah, ini adalah area 1,2 dolar. Sebelumnya ini juga menjadi area resistance di 4-hour chart. Di sini jadikan support. Oke. Nah, jadi saya expect bahwa Cardano ketika nyampe ke sini akan mendapatkan semacam rejection terlebih dahulu, guys. Oke. Dan dari rejection ini baru kita akan lihat lagi apakah kita dikasih semacam retest ke sekitaran area 1 dolar. Ini yang saya cari gitu, guys. Kalau misalnya yang terjadi adalah kita kemudian mendapatkan rejection dari 1,2 dolar di sini. Ingat 1,2 dolar ini selain area horizontal resistance di sini, ini juga merupakan area target dari double bottom di sini. Kalau misalnya kalian ukur yang seperti ini, alias wick-nya nggak kalian hitung,
Oke, maka kita juga persis kurang lebih berada di sekitaran 1,2 dolar. Kalau weeknya di sini kalian nggak hitung gitu ya. Dan dari segi Fibonacci juga, kalau misalnya kita memakai Fibonacci Extension misalnya, sebentar, nah ini Fibonacci Extension. Sekali lagi guys, Fibonacci Extension ini pemakaiannya versi saya ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ikutin, tidak ada masalah. Dan extension juga kurang lebih berada di sekitaran area di sini. Oke, jadi sekarang Cardano itu berada di sebuah levels yang sangat penting menurut saya. Dan saya pribadi memang belum masuk ke Cardano. Yang saya tunggu adalah bahwa kita mendapatkan sedikit rejection di sini. Kemudian kita membuat semacam pattern continuation disertai retest ke sekitaran area 1 dolar. Oke, baik itu falling wedge atau bull flag, apapun itu. Kalau misalnya ada, dikasih dan kita melakukan retest di sini, nah ini adalah saatnya bagi saya untuk masuk ke Cardano. Tetapi tentunya juga dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah bisa jadi kita akan mendapatkan koreksi ini selama beberapa hari. Oke, dan kemungkinan saya akan tunggu ketika weekly chart-nya itu closing di atas area 1,15 dolar di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ini yang garisnya ini kan area key level di weekly chart nih guys. Nah, kalau misalnya nanti hari Minggu kita closing weekly candle di atas area ini, maka itu udah pertanda juga bagi saya bahwa Cardano sepertinya akan flip lagi sedikit ke arah bullish. Nah, kalau misalnya kita udah nanti mampu lagi break di atas area ini, maka pertanyaan selanjutnya lagi, kita akan kira-kira nyampe kemana? Maka kita bisa mengacu lagi ke weekly chart gitu ya. Target berikutnya yang menurut saya juga perlu kita pantau adalah apabila kita mampu breakout dari 1,2 dolar ini, maka next targetnya ada di sekitaran area 1,46 dolar di sini. Oke, 1,46 sampai 1,5 dolar. Ingat ini adalah area guys, bukan angka pasti gitu ya. So, sekali lagi guys, untuk kalian-kalian yang belum sempat masuk ke Cardano, jangan sampai kalian FOMO ya melihat keadaan market yang terus-menerus naik seperti ini dan anggapan kalian, wah saya sekarang harus masuk nih kok, kalau enggak saya bakalan ketinggalan kereta. Yang perlu saya kasih tahu ke kalian adalah bahwa di 15 minute chart sekarang kita juga mendapati adanya indikasi apa? Kalau kalian perhatikan kita terus-menerus membuat higher high di sini, tetapi dari segi indikator RSI maupun dari segi indikator MACD, kita itu melihat adanya divergence atau biasa kita sebut sebagai bearish divergence karena harganya itu terus-menerus membuat higher high, tapi di indikatornya kita membentuk lower high di sini. Oke, jadi itu perlu menjadi catatan kalian. Dan menurut saya pribadi, ada chance atau probability yang cukup tinggi bahwa kita akan mendapatkan sedikit rejection di sekitaran area 1,9 sampai 1,2 dolar di sini. Dan yang saya harapkan terjadi adalah dari rejection tersebut, bahwa Bitcoin juga ikut terkoreksi sedikit. Ketika Bitcoin juga terkoreksi, maka tentunya altcoin juga ikutan gitu kan. Dan dari sini kita mungkin bisa berharap Cardano untuk kembali ke retest ke sekitaran area 1,05 dolar di sini. Sekaligus kalau misalnya kita dikasih pattern continuation di sekitaran sini, nah ini yang saya tunggu guys. Dan dari sini mungkin saya baru akan masuk ke Cardano. So, saya rasa gambarannya cukup jelas ya guys di Cardano. Saya rasa untuk sementara tentunya kita melihat memang momentumnya sangat bullish. Oke, alias volumenya sangat kencang di sini, kenaikannya sangat impulsif. Yang perlu kita tunggu adalah tentunya semacam konsolidasi terlebih dahulu atau koreksi. Kalian jangan masuk ke sebuah trade kalau keadaan chartnya lagi nge-pump seperti ini guys. Kalau misalnya kalian masuk sekarang, cenderung kalian masuknya hanya karena FOMO menurut saya. Karena sekarang di 4 hour chart, di daily chart sekalipun, kita udah berada di area overbought. Itu perlu kalian ingat. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai kalian FOMO, tunggulah konsolidasi terlebih dahulu, karena tidak ada chart yang akan naik terus-menerus guys. Perlu kalian perhatikan, seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya juga. Ini kita juga pumpnya lumayan deras, tapi kalau misalnya kalian masuk di sini, ya kalian kebagian cuci piring. Di sini juga sama, kalau kalian masuk di pucuk, kalian kebagian apa? Cuci piring aja, ya kan? Dan juga sebelum-sebelumnya juga sama gitu ya. Kalau misalnya kalian beli di pucuk di sini, ya kan, kita naik terus-menerus. Kalau kalian belinya di pucuk, ya udah kalian tinggal menunggu di dump aja. Sama juga, kita juga lihat di Cardano kita udah naik lumayan banyak. Kalau misalnya diukur tadi udah kurang lebih 55%. Dan sekarang kita menuju ke area yang sangat penting, key levels di 4 hour chart, yang harusnya menjadi area major resistance. Dan saya pribadi expect akan ada semacam rejection di sana. So, itu yang perlu kalian perhatikan. Dan yang saya tunggu sekali lagi adalah konsolidasi berupa pattern continuation ke sekitaran area 1,05 dolar di sini. Dan ketika hal tersebut terjadi, saya mungkin baru akan cari setup untuk masuk ke Cardano. Targetnya sekali lagi ada tentunya kalau misalnya kita masuk di sini, minimal mungkin bisa nyampe ke sekitaran area 1,4 dolar atau 1,5. Tapi kalau itu dikasih gitu ya. Kalau enggak ya sudah. Mungkin saya akan menunggu
apabila dia mampu break di atas area ini misalnya. Kalau memang kita mampu break di atas area ini, maka sekarang kita akan menjadikan area ini sebagai area major support di 4-hour chart. Oke, dan kita tunggu aja konsolidasinya. Dan dari situ kita mungkin baru akan masuk, atau saya pribadi akan masuk, gitu ya. So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.